kenapa ya aku terus aja ngungkit-ngungkit perselingkuhan dan kesalahan suami meskipun kita udah memutuskan untuk saling memaafkan dan rujuk, dan aku masih terus keinget dengan perbuatan-perbuatannya, kebohongan-kebohongannya, dan traumaku masih besar banget. Padahal ini udah sebulan 2 bulan nih dari kejadian pertama kali ketahuan suami selingkuh dan dia minta maaf. Kenapa Mi aku masih kayak begini? Jawabannya simple, karena kamu maunya, inginnya itu masih mikirin itu terus, belum punya keinginan lain. Selama keinginannya belum dirubah, kemauannya belum dirubah, pikiran kita tuh kemauannya belum kita ajak untuk berubah, ya nggak akan pernah bisa keluar dari fase ngungkit-ngungkit trauma tentang sikap-sikap suami dan hari-hari dan tanggal-tanggal kejadian-kejadian yang ini nih pas hari dia ini, ini nih pas hari dia lagi begini, ini nih pas dia hari lagi begini. Gila jahat banget, waktu itu anak pada lagi begini, gila ya demi perempuan itu dia, gila padahal gue waktu itu lagi sakit begini tapi dia tetap ngebelain dengan alasan bla 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 bla. Akan terus, karena maunya kamu, pikiran kamu itu tetap maunya mikirin, kamu izinkan untuk terus-terusan mikirin hal yang itu lagi. Coba deh kamu ajak otak kamu untuk nggak menginginkan, kamu nggak sayang sama diri kamu sendiri, nggak peduli mau dia jadi segila, senggak waras, sesakit apapun. Karena mikirin hal itu, kamu ikutin terus sampai puas. Kamu nggak peduli tuh mau badan kamu ambruk, mau kamu jadi nggak makan berhari-hari, mau cucian jadi numpuk, mau anak-anak terbengkalai, mau semua pekerjaan kamu jadi nggak beres, mau semua urusan kamu jadi nggak jalan. Kamu nggak peduli. Kenapa kamu nggak peduli? Kenapa kamu membiarkan kehancuran itu terjadi dalam hidup kamu? Karena segitunya kamu gak sayang sama diri kamu sendiri. Kamu gak sayang sama kehidupan yang Allah udah kasih sama kamu ini. Ya, kamu membiarkan kezoliman orang lain, kezoliman suami kamu menguasai seluruh hidup kamu, seluruh pikiran kamu, dan membuat hidup kamu jadi terpuruk, jadi jatuh, jadi bener-bener sampah, jadi bener-bener hancur dan gak berjalan sesuai dengan rencana kamu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena gak ada self love-nya. Kamu gak sayang sama diri kamu sendiri. Kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, perhatiin, kita kalau sayang sama seseorang, kita pasti akan mau melakukan yang terbaik untuk orang itu. Sekarang Mimi tanya, kamu udah sayang belum sama diri kamu? Kalau kita udah sayang sama diri kita pasti akan melakukan hal yang sama. Seperti kita lagi menyayangi orang lain. Kalau kita lagi sayang sama orang lain, kebayang kita lagi sakit kayak gimana pun, kita akan tetap ngupayain untuk bisa melayani dia. Karena kita udah sayang banget sama orang itu. Kamu bayangin kalau rasa sayang yang sebesar itu yang kamu punya untuk diri kamu sendiri. Dahsyat apa impactnya? Seperti apa kira-kira kamu akan mengupayakan kebahagiaan dan yang terbaik yang bisa kamu rasain untuk diri kamu sendiri kalau kamu sesayang itu sama diri kamu sendiri. Jadi sayang sama diri sendiri itu penting banget. Masalahnya gak semua orang punya kemampuan dan tahu gimana caranya menyayangi dirinya sendiri. Selain gak sayang sama diri sendiri, kamu juga gak menghargai diri kamu sendiri. Kita gak menghargai diri kita sendiri. Kita sibuk menghormatin orang, kita sibuk menghargai orang yang uangnya banyak, yang posisinya tinggi. Kalian inget gak seperti apa sikap kita nih kalau kita menghargai orang, menghormati orang? Kayak gimana sikap kita ke dia? Kita pasti akan memberikan yang terbaik dan yang layak untuk level orang itu. Misal kalau kita bawain orang ini oleh-oleh abis main dari rumah kita, kalau kita sangat menghormati orang itu, kira-kira kita bakalan bawain oleh dari rumah kita itu pakai paper bag yang bagus atau pakai kantong kresek bolong-bolong? Yang mana yang lebih layak sebagai kantong bawaan oleh-oleh untuk orang yang sangat kita hormati? Pasti kita bawain paper bag yang paling bagus yang ada di rumah kita. Kita akan memberikan yang layak untuk dia dapatkan karena kita sangat menghormati orang, kita sangat menghargai orang ini. Sekarang kamu bayangin kalau kamu memberikan porsi itu ke diri kamu sendiri. Kalau kamu udah sangat menghormati dan menghargai diri kamu, menilai diri kamu besar dan tinggi, kamu pasti akan memberikan yang layak untuk dia. Yang layak adalah kebahagiaan. Kamu akan tahu kalau kezoliman, keburukan, kesalahan orang lain tidak layak menghancurkan aku. Aku terlalu bernilai, terlalu mulia, terlalu baik untuk hancur karena kezoliman orang lain. Yes, mungkin aku manusiawi, sedih sebentar.
menangis beberapa hari, hancur beberapa saat, yes, tapi sudah cukup. Pertengkaran aku sama suami karena aku terus-terusan mengungkit-ungkit masalahnya, membuat suami jadi sering kali berbicara atau ngomong sesuatu hal yang buruk ke aku. Dan aku gak pantas dapetin omongan-omongan atau kata-kata buruk dari suami itu. Aku gak mau. Aku gak mau mendengarkan kata-kata buruk lagi nempel ke diri aku karena aku gak pantas digituin. Maka aku memilih untuk tidak terus-terusan menyulut keributan di antara kita, apalagi saat aku udah lihat nih sebenarnya suami udah berusaha melakukan yang terbaik untuk menunjukkan perubahannya. Jangan salah, semua orang kan juga punya batas kesabaran ya. Sama aja sebenarnya kayak kita, suami juga begitu. Kalau dia ngerasa, apalagi suami nih kan laki-laki ya, bentukannya modelannya laki-laki, pride-nya juga tinggi. Ketika dia udah bener-bener dengan setulus hatinya berusaha ngeyakinin kamu betapa dia menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki rumah tangga ini, terus dia dalam jangka waktu yang lama tidak dihargai, tidak dipercaya, bahkan terus-terusan ditekan gitu, ya ini udah jadi self defense otomatisnya suami untuk akhirnya dia menyerang balik gitu. Bukan berarti dia nggak mau berusaha memperbaiki keadaan, bukan berarti dia nggak mau berusaha membuat kamu merasa lebih nyaman atau lebih baik gitu ya. Bukan berarti dia sengaja malah nyakitin kamu, bukan. Karena dia pasti sesimpel berpikir, gue udah berusaha, entah gue harus berusaha kayak gimana lagi untuk membuat lo percaya bahwa gue tuh udah gak kayak gitu. Tapi kenapa lo terus-terusan mengungkit-ungkit masalah itu lagi, sehingga kita gak bisa berfokus sama rujuknya kita berdua. Yang ada kita berantem terus. Maunya aku tuh kita bisa quality time sama-sama, bikin waktu berdua, happy berdua. Aku tuh udah berusaha untuk minta maaf, untuk sujud-sujud, untuk buktiin sama kamu, untuk ngajakin kamu baikan, untuk ngajakin kamu happy biar kita bisa quality time dan memperkuat bonding lagi di antara kita. Tapi kamu gak pernah ngerespon itu, istriku. Bukannya kita berusaha rujuk, aku malah ngerasanya kamu berusaha untuk menghancurkan dan memisahkan kita berdua. Itu kenapa kadang-kadang kalau udah di titik berpikir kayak gitu, akhirnya suami self defense menyerang balik kita dengan kata-kata yang kita nggak mau denger. Kita nggak pantas kan dikatain kayak gitu. Misalnya kita nggak pantas mendengarkan kata-kata maksudnya sekasar itu di situasi seperti ini. Tapi kadang tanpa kita sadari sebetulnya diri kita sendiri yang membuat kita tidak dihargai oleh kata-kata orang lain. Makanya self love-nya harus kenceng, self respect-nya harus kenceng, supaya proses rujuk yang lagi kita jalanin sama suami ini arahnya membuat kalian berdua itu jadi deket lagi, berkualitas lagi, dan bahagia lagi. Bukan rujuk tapi arahnya makin menghancurkan satu sama lain. Nah, caranya kayak gimana? Detailnya tuh seperti apa sih Mi sebetulnya? Menyayangi diri sendiri, menghormati diri sendiri supaya proses rujuknya aku sama suami setelah diketahuan selingkuh ini tuh bisa berjalan, berhasil, bisa membuat kita tuh balik lagi kayak dulu, bahkan lebih bahagia lagi. Nah, inilah detail-detail dan cara-cara seperti inilah yang banyak banget bakalan kita bahas di sesi sharing one on one sama Mimi. Ini udah banyak banget, Masya Allah, Alhamdulillah udah banyak banget teman-teman kita, para istri-istri, para ibu kesayangan Mimi yang lagi berjuang memperbaiki jiwanya, memperbaiki rumah tangganya setelah dihantam badai ujian perselingkuhan suami gitu ya, yang Alhamdulillah banget dengan praktek self love dan self respect yang dilakukan setiap hari ini memberikan hasil yang dahsyat dan luar biasa, terutama untuk kebahagiaannya sendiri, terutama untuk kedamaian dan kewarasannya sendiri. Nah, buat temen-temen yang mungkin udah kangen, udah pingin banget, udah rindu banget sama aku yang bahagia, sama aku yang waras, sama aku yang gak ribut-ribut terus kayak begini ya, boleh sharing langsung sama Mimi one on one. Silakan hubungin tim Mimi di link yang ada di bio. Atau sok mangga boleh banget ya teman-teman, silakan mencari bantuan kepulihan jiwa kemanapun, ke siapapun yang teman-teman percaya dan udah expert, seperti misalnya expert pernikahan, psikolog atau psikiater yang semoga bisa membantu ketenangan jiwa teman-teman ya. Semangat ibu-ibu kecintaan Mimi, I love you.